Di Korea Utara, korupsi dianggap sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam stabilitas negara dan loyalitas terhadap rezim di bawah kepemimpinan Kim Jong-il. Hukuman terhadap koruptor menjadi semakin keras dan brutal, mencerminkan kebijakan tangan besi yang diterapkannya. Untuk menjaga kekuasaan, pemimpin muda ini seringkali menggunakan eksekusi sebagai cara untuk menegaskan otoritasnya, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada lingkaran dalam pemerintahannya. Kim Jong-un dikenal tidak segan-segan menghukum mati pejabat tinggi yang dianggap melanggar kepercayaannya, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak korupsi. Salah satu metode eksekusi yang paling mengerikan adalah penggunaan senjata anti pesawat. Dalam beberapa laporan yang mengejutkan dunia internasional, koruptor dibawa ke tempat terbuka, diikat ke tiang, dan ditembak dengan senjata berat dari jarak dekat. Dampaknya begitu brutal, sehingga tubuh terpidana hancur seketika, meninggalkan pemandangan yang mengerikan. Eksekusi semacam ini sering dilakukan di depan pejabat tinggi lainnya, sebagai peringatan bahwa tidak ada tempat bagi pengkhianatan dalam rezim Kim Jong. Salah satu kasus terkenal melibatkan eksekusi Jang Song-tae, paman Kim Jong-un, yang dituduh melakukan korupsi, pengkhianatan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun detail eksekusi Jang masih diperdebatkan, banyak laporan yang menyebutkan bahwa ia dihukum dengan cara yang kejam, menegaskan pesan Kim Jong-un bahwa bahkan hubungan keluarga tidak akan melindungi siapapun dari hukuman berat jika mereka dianggap ancaman. Selain eksekusi yang brutal, Kim Jong-un juga memperkenalkan hukuman kolektif terhadap keluarga terpidana korupsi. Dalam filosofi hukuman 3 generasi, keluarga koruptor sering kehilangan hak-hak dasar mereka, harta benda disita, dan mereka dikirim ke kamp kerja paksa. Hukuman ini dirancang untuk menghancurkan tidak hanya individu, tetapi juga seluruh garis keturunan mereka, memastikan bahwa dosa satu orang tidak akan dilupakan oleh negara. Dengan hukuman yang begitu kejam, Kim Jong-un mengirimkan pesan tegas kepada rakyatnya. Loyalitas mutlak kepada negara dan pemimpin adalah segalanya. Namun, bagi dunia luar, metode ini dianggap sebagai bentuk teror politik dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah kepemimpinannya. Hukuman ini tidak hanya menimbulkan ketakutan besar di dalam negeri, tetapi juga menjadi simbol dari sifat otoriter rezim Korea Utara di bawah rezim Kim Jong-un. Berbagai metode eksekusi tidak hanya brutal, tetapi juga dipenuhi dengan unsur simbolisme dan teror yang mendalam. Salah satu metode yang menjadi dunia adalah eksekusi dengan cara membuang jasad para koruptor ke dalam kolam ikan piranha. Meski terdengar seperti cerita fiksi, laporan dari sumber pembelot dan intelijen asing mengungkapkan bahwa Kim Jong-un diketahui memerintahkan pembangunan kolam khusus di salah satu istananya, di mana ikan-ikan predator ini dibiarkan memangsa korbannya. Proses hukuman ini dirancang untuk menunjukkan kekuasaan absolut sang pemimpin, sekaligus memberikan efek jera yang maksimal. Koruptor yang telah dihukum seringkali diarak di depan pejabat lainnya sebelum akhirnya dijatuhkan ke dalam kolam penuh ikan piranha. Dalam beberapa kasus, koruptor tidak langsung dibunuh sebelum dilempar ke kolam, melainkan dilukai terlebih dahulu, seperti dipotong sebagian tubuhnya, agar darah yang mengucur memicu serangan ikan-ikan ganas tersebut. Peristiwa ini dirancang menjadi tontonan yang mengerikan bagi siapapun yang menyaksikannya. Sumber dari lingkaran dalam rezim melaporkan bahwa Kim Jong-un sendiri kadang hadir untuk menyaksikan eksekusi semacam ini. Dengan dingin, ia dikabarkan mengamati bagaimana ikan-ikan itu melahap korban secara perlahan, seolah menikmati rasa takut yang terpancar dari para pejabat lainnya. Ritual ini tidak hanya mempertegas posisinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan, tetapi juga menyebarkan pesan bahwa hukuman bagi pengkhianatan akan datang dengan cara yang paling menyakitkan dan tak terbayangkan. Kolam piranha ini disebut-sebut bukan hanya sekadar alat eksekusi, tetapi juga simbol kekejaman Kim Jong-un. Dengan menggunakannya, ia menunjukkan bahwa koruptor tidak hanya kehilangan nyawa tetapi juga martabat mereka. Tubuh mereka menjadi makanan bagi ikan-ikan liar. Bahkan setelah kematian, keluarga korban seringkali dibiarkan tanpa jasad untuk dimakamkan, menambah penderitaan mereka secara psikologis. Cerita mengenai kolam piranha ini, meski belum dapat diverifikasi sepenuhnya, telah menyebar luas dan menjadi legenda gelap tentang bagaimana Kim Jong-un memerintah dengan teror. Bagi dunia luar, metode ini hanya menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Korea Utara. Namun, di dalam negeri, cerita ini tetap menjadi peringatan bagi setiap pejabat
yang berani melanggar garis aturan rezim atau menodai kepercayaan sang pemimpin. Jika hukuman koruptor di Korea Utara mencerminkan kebrutalan tanpa kompromi di bawah rezim Kim Jong-un, situasi di Indonesia menunjukkan sisi lain dari spektrum penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di Indonesia, korupsi sering disebut sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak kehidupan masyarakat luas. Namun, penegakan hukuman terhadap koruptor seringkali justru menuai kritik tajam dari masyarakat, terutama karena berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah adanya ruang tahanan mewah bagi koruptor. Alih-alih menderita di balik jeruji besi, banyak koruptor yang menikmati fasilitas seperti televisi, AC, kasur empuk, bahkan akses ke dapur pribadi dan kamar mandi eksklusif. Beberapa laporan investigasi bahkan mengungkapkan adanya ruang karaoke, peralatan olahraga modern, hingga kunjungan keluarga yang tak terbatas. Ruang tahanan ini jauh dari gambaran penjara yang penuh pembatasan, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukuman terhadap koruptor tidak memberikan efek jera yang nyata. Tak hanya itu, potongan masa tahanan atau remisi juga menjadi isu yang sering disorot. Dalam banyak kasus, koruptor yang divonis puluhan tahun penjara akhirnya bisa bebas hanya dalam beberapa tahun setelah mendapat remisi atas dasar perilaku baik, hari besar nasional, atau alasan kesehatan. Fenomena ini membuat hukuman bagi koruptor di Indonesia dianggap lebih sebagai formalitas hukum daripada bentuk penegakan keadilan yang tegas. Padahal, dampak dari kejahatan korupsi di Indonesia sangat nyata, dari infrastruktur yang mangkrak, pendidikan yang terhambat, hingga pelayanan kesehatan yang tidak optimal bagi rakyat kecil. Bandingkan dengan Korea Utara, di mana koruptor menghadapi kematian brutal seperti ditembak dengan senjata anti pesawat atau dibuang ke kolam piranha, hukuman di Indonesia terlihat jauh lebih ringan. Bahkan, dalam beberapa kasus, para koruptor tetap memiliki pengaruh politik dan ekonomi. Setelah keluar dari penjara, memungkinkan mereka untuk kembali ke panggung kekuasaan atau bisnis. Hal ini memunculkan kritik bahwa sistem hukum di Indonesia belum mampu memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keadilan dan efektivitas sistem hukum di masing-masing negara. Di Korea Utara, hukuman yang kejam mencerminkan ketakutan yang ditanamkan oleh rezim otoriter. Sedangkan di Indonesia, kelemahan dalam penegakan hukum mencerminkan tantangan dalam mengatasi korupsi. Di tengah sistem demokrasi, meski pendekatan kedua negara sangat berbeda, satu hal yang pasti, korupsi tetap menjadi ancaman besar yang merusak integritas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, kesenjangan penegakan hukum seringkali menciptakan ketidakadilan yang mencolok antara perlakuan terhadap koruptor dan masyarakat kecil yang tersandung masalah hukum. Sementara koruptor yang mencuri miliaran atau bahkan triliunan rupiah dari uang negara seringkali mendapatkan hukuman ringan dengan fasilitas mewah di penjara. Rakyat kecil yang mencuri demi bertahan hidup justru kerap dihukum berat tanpa kompromi. Kasus-kasus seperti maling ayam atau nenek tua yang mengambil kayu bakar dari hutan seringkali menjadi potret nyata ketimpangan ini. Seorang pencuri ayam yang tertangkap basah, misalnya, tidak hanya harus menghadapi hukuman fisik dari warga yang main hakim sendiri, tetapi juga ancaman hukuman pidana yang berat. Meskipun nilai ayam yang dicuri mungkin hanya beberapa ratus ribu rupiah, hukum kerap ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial atau alasan tindakan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada nenek pencari kayu bakar. Ada banyak kasus di mana mereka dihukum karena dianggap mencuri kayu dari kawasan hutan milik negara. Padahal, tindakan ini seringkali dilakukan karena desakan kebutuhan hidup untuk memasak atau menghangatkan diri. Namun, mereka tetap harus berhadapan dengan proses hukum yang rumit dan berat, seperti denda besar yang tidak mampu mereka bayar, atau hukuman kurungan yang merenggut kebebasan mereka. Ironisnya, tindakan ini tidak berdampak sistemik terhadap negara, tetapi tetap dihukum seolah-olah mereka adalah penjahat besar. Bandingkan dengan koruptor yang mencuri miliaran rupiah dari anggaran negara. Meski mereka menyebabkan kerugian besar yang langsung memengaruhi pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, hukuman yang mereka terima seringkali tidak mencerminkan beratnya kejahatan tersebut. Tidak jarang koruptor dihukum hanya beberapa tahun penjara, itu pun dengan remisi yang mempercepat kebebasan mereka. Bahkan selama di penjara, mereka bisa menikmati fasilitas layaknya hotel. Berbeda jauh dengan penjara,
yang dihuni oleh pencuri ayam atau nenek pencari kayu. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia kerap tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan demi bertahan hidup dihukum tanpa ampun. Sedangkan para elit yang mencuri hak rakyat sering lolos dengan hukuman ringan atau bahkan impunitas. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, masyarakat sering bertanya-tanya, di mana letak keadilan? Mengapa hukum begitu keras terhadap mereka yang tidak memiliki kuasa, tetapi begitu lemah terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan? Perbandingan ini menjadi pengingat bahwa reformasi hukum di Indonesia bukan hanya soal peraturan, tetapi juga tentang keberanian untuk menegakkan keadilan secara merata, tanpa memandang status atau kekuatan politik.